Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah semua yang kita dengar tentang Cina benar-benar mencerminkan kenyataan? Selama bertahun-tahun, negara ini menjadi sorotan dunia. Ada yang mengaguminya sebagai simbol kemajuan, ada pula yang terus mengkritiknya. Namun di balik semua perdebatan itu, tersimpan sebuah negara dengan sejarah ribuan tahun, teknologi yang melesat jauh ke depan, dan budaya yang begitu kaya. Dalam video ini, kita akan melihat Cina dari berbagai sisi. Bukan untuk membuktikan siapa yang benar atau salah, melainkan untuk memahami bagaimana negara ini berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Sebelum melanjutkan, saya ingin menegaskan bahwa video ini dibuat secara independen. Saya tidak bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, ataupun organisasi manapun. Semua informasi disusun dari berbagai referensi dan bertujuan memberikan gambaran yang lebih luas, agar kita dapat melihat Cina dari sudut pandang yang lebih seimbang. Cina merupakan salah satu negara terbesar di dunia, dengan luas sekitar 9,6 juta kilometer persegi. Wilayahnya membentang dari pegunungan tinggi, gurun yang luas, padang rumput, hingga hutan tropis dan kota-kota modern yang dipenuhi gedung pencakar langit. Tak heran jika kondisi alam dan iklimnya sangat beragam. Negara ini juga dihuni lebih dari 1,4 miliar penduduk, menjadikannya salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Jumlah tersebut berarti hampir 1 dari 5 orang di planet ini berasal dari Cina. Dengan populasi sebesar itu, Cina menjadi pusat aktivitas ekonomi, industri, pendidikan, dan inovasi yang sangat besar. Hal unik lainnya adalah penggunaan satu zona waktu nasional, yaitu waktu Beijing atau UTC 8. Padahal secara geografis, wilayah Cina sebenarnya membentang melewati beberapa zona waktu. Akibatnya, di daerah paling barat seperti Xinjiang, matahari terkadang baru terbit sekitar pukul 10 pagi, sementara masyarakat di bagian timur sudah memulai aktivitas sejak lama. Secara geografis, Cina berbatasan langsung dengan 14 negara, termasuk Rusia, India, Mongolia, Vietnam, dan Korea Utara. Posisi ini menjadikannya salah satu pusat perdagangan dan jalur ekonomi paling penting di Asia. Keberagaman Cina tidak hanya terlihat dari bentang alamnya, tetapi juga dari masyarakatnya. Pemerintah mengakui 56 kelompok etnis, dengan suku Han sebagai kelompok terbesar. Sementara itu, etnis-etnis lain seperti Tibet, Uighur, Mongol, Hui, dan Zhuang tetap mempertahankan bahasa, pakaian adat, serta tradisi mereka masing-masing, sehingga menciptakan kekayaan budaya yang luar biasa. Bahasa resmi negara ini adalah Mandarin, tetapi di berbagai wilayah masih digunakan ratusan bahasa dan dialek lokal. Bahkan seseorang yang berasal dari Beijing belum tentu memahami percakapan masyarakat Guangdong yang menggunakan bahasa Kanton. Salah satu warisan budaya paling berharga adalah aksara Tiongkok yang telah digunakan selama lebih dari 3.000 tahun. Sistem tulisan ini menjadi salah satu yang tertua di dunia dan masih dipakai hingga sekarang, mencerminkan sejarah panjang peradaban Cina yang terus bertahan hingga era modern. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina mengalami perubahan yang sangat cepat. Kota-kota yang dahulu sederhana kini berubah menjadi kawasan metropolitan dengan gedung-gedung tinggi, jalan raya modern, bandara raksasa, serta jaringan kereta cepat yang menghubungkan berbagai kota dalam waktu singkat. Di kota-kota seperti Shenzhen, teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pembayaran digital, kendaraan tanpa pengemudi, hingga layanan pengiriman menggunakan drone mulai diterapkan dalam berbagai sektor. Sementara itu, Shanghai menghadirkan berbagai bangunan futuristik yang menjadi simbol kemajuan arsitektur modern. Bandara-bandara besar seperti di Beijing mampu melayani puluhan juta penumpang setiap tahun. Di sisi lain, jaringan kereta cepat Cina kini menjadi yang terbesar di dunia dan memungkinkan perjalanan antar kota hanya dalam hitungan jam. Meski sering mendapat sorotan dan kritik dari media internasional, kenyataan di lapangan seringkali lebih kompleks daripada yang diberitakan. Banyak wisatawan dan ekspatriat yang pernah tinggal di Cina menggambarkan kota-kotanya sebagai tempat yang bersih, aman, modern, dan memiliki sistem transportasi yang sangat efisien. Tentu saja, seperti negara lain, Cina juga memiliki berbagai tantangan dan persoalan. Tidak ada negara yang sempurna. Karena itu, memahami sebuah negara sebaiknya dilakukan dengan melihat berbagai sudut pandang, bukan hanya berdasarkan satu sumber informasi. Lalu, bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat Cina?
Apakah negara ini benar-benar seperti yang sering digambarkan di berbagai media? Ataukah ada sisi lain yang jarang diketahui dunia? Semua itu akan kita bahas lebih dalam pada bagian selanjutnya. Jadi, pastikan Anda menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa berikan like, bagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari Ngopi Media. Bagaimana jika sebagian besar gambaran yang selama ini Anda dengar tentang Cina hanyalah satu sisi dari cerita? Di balik berita-berita yang sering muncul, ada sebuah negara yang sedang berubah dengan kecepatan luar biasa. Kota-kota futuristik, teknologi yang berkembang pesat, tradisi berusia ribuan tahun, hingga kehidupan masyarakat yang penuh warna, semuanya berpadu menjadi wajah Cina modern. Alih-alih terus membalas setiap kritik melalui pernyataan resmi, beberapa tahun terakhir pemerintah Cina memilih langkah yang berbeda. Mereka memperluas kebijakan bebas visa bagi warga dari berbagai negara. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk melihat sendiri seperti apa kehidupan di Cina tanpa hanya mengandalkan pemberitaan dari luar. Strategi ini membuat jutaan orang datang dan membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Sebagian merasa terkejut melihat kota-kota yang bersih, transportasi yang modern, dan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Di sisi lain, tetap ada kritik dan perbedaan pandangan mengenai berbagai kebijakan negara tersebut. Karena itulah, memahami Cina membutuhkan sudut pandang yang lebih luas daripada sekadar membaca satu sumber informasi. Namun, Cina bukan hanya soal gedung pencakar langit dan ekonomi raksasa. Negara ini juga menyimpan kekayaan budaya yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Di kota-kota seperti Beijing, bangunan modern berdiri berdampingan dengan kawasan bersejarah yang dikenal sebagai hutong. Lorong-lorong tua itu masih dipenuhi rumah tradisional, kedai makanan, dan kehidupan masyarakat yang mempertahankan budaya leluhur di tengah perkembangan zaman. Transportasi umum menjadi salah satu kebanggaan Cina. Jaringan kereta bawah tanah yang luas dan kereta cepat berkecepatan tinggi membuat perjalanan antar kota terasa jauh lebih mudah. Sementara itu, di beberapa kota besar, teknologi seperti pembayaran digital, pengiriman menggunakan drone, hingga kendaraan otonom mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi pencinta kuliner, Cina menawarkan pengalaman yang sulit dilupakan. Dari bebek Peking yang terkenal di seluruh dunia, hotpot Sichuan dengan kuah pedas yang khas, mie tarik tangan Lanzhou, hingga xiaolongbao dari Shanghai yang berisi kuah hangat di dalamnya. Setiap daerah memiliki cita rasa dan teknik memasak yang berbeda. Selain makanan, budaya minum teh juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun ini bukan sekadar menikmati minuman, tetapi juga melambangkan ketenangan, penghormatan, dan keharmonisan. Di sisi lain, generasi muda kini juga menggemari bubble tea dan kopi modern yang menjamur di hampir setiap kota besar. Dalam dunia digital, Cina memiliki ekosistem internet yang berbeda dari banyak negara lain. Beberapa layanan internasional tidak dapat diakses secara langsung, sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan platform lokal seperti WeChat, Baidu, dan Weibo yang menawarkan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Di bidang industri, Cina dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di dunia. Berbagai produk elektronik, pakaian, kendaraan listrik, hingga panel surya diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke berbagai negara. Didukung jaringan logistik yang luas dan infrastruktur modern, sektor manufaktur menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonominya. Meski demikian, kemajuan ekonomi tidak berarti semua wilayah berkembang dengan kecepatan yang sama. Kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen memiliki tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan banyak daerah pedesaan. Perbedaan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi salah satu tantangan yang terus dihadapi negara ini. Budaya masyarakat Cina juga terlihat dari berbagai tradisi yang masih dijaga hingga sekarang. Saat ulang tahun, banyak orang menyantap mie panjang umur sebagai simbol doa agar diberikan usia yang panjang dan kesehatan. Dalam kepercayaan tradisional, mie tersebut tidak dipotong karena dianggap melambangkan keberuntungan. Perayaan terbesar di Cina adalah Tahun Baru Imlek atau Festival Musim Semi. Selama sekitar 2 minggu, jutaan keluarga berkumpul untuk merayakan pergantian tahun menurut kalender lunar. Rumah-rumah dihiasi lentera merah, anak-anak menerima angpau, dan berbagai pertunjukan budaya digelar di banyak kota. Tradisi ini juga memicu salah satu arus mudik terbesar di dunia,
karena ratusan juta orang pulang ke kampung halaman. Selain Imlek, ada pula festival pertengahan musim gugur yang identik dengan kue bulan dan festival Lentera yang menutup rangkaian perayaan Tahun Baru. Semua festival tersebut menunjukkan betapa kuatnya nilai kekeluargaan dalam budaya masyarakat Cina. Lalu, berapa biaya hidup di negara sebesar ini? Jawabannya sangat bergantung pada lokasi. Di kota-kota metropolitan, biaya sewa apartemen dan kebutuhan sehari-hari tentu lebih tinggi dibandingkan kota kecil atau daerah pedesaan. Namun, makanan lokal, transportasi umum, dan berbagai layanan masih tergolong cukup terjangkau bagi banyak penduduk. Jadi, apakah Cina benar-benar seperti yang sering diberitakan? Ataukah kenyataannya jauh lebih kompleks? Satu hal yang pasti, negara ini terus berubah dengan sangat cepat dan menjadi salah satu kekuatan yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Bagaimana menurut Anda tentang Cina? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya hanya di Ngopi Media.